Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Ibu masyarakat muslimin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini diturunkan hujan. Hujan adalah rahmat. Kita tidak boleh mengeluh dengan turunnya hujan. Bagaimana ia sebagai rahmat, kemudian ketika datang dikeluhkan, tidak boleh. Cukuplah kita membaca yang dituntunkan oleh Nabi, Allahumma sayyiban nafi'an. Jadikanlah ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Kemudian saatnya hujan adalah saat berburu doa ketika hujan. Sebagaimana kita berburu doa ketika perang berkecamuk, sebagaimana berburu doa ketika di antara adzan dan iqamah dan seterusnya. Maka termasuk juga adalah ketika turunnya hujan. Ibu-ibu masyarakat muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita mengkaji Al-Asmaul Husna. Sekarang kita memulai dengan nama Allah Ar-Ra'uf. Bukunya ada buku Ar-Ra'uf halaman 5. Terlebih dahulu kita akan melihat dalil dari mana kita tahu Allah memiliki nama Ar-Ra'uf. Disebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyuti'a imanakum. Innallaha bin-nasi la ra'ufur rahim. Yang digarisbawahi Ra'uf. Allah menyatakan terhadap manusia dirinya Ra'uf Rahim. Kemudian surat Al-Hajj 65, Innallaha bin-nasi la ra'ufur rahim. Allah menyatakan dirinya dengan Ra'uf. Jadi jelas dalilnya. Sekarang sisi bahasa terlebih dahulu yang akan kita lihat sebelum memahami Ar-Ra'uf sebagai nama Allah. Makna Ar-Ra'uf secara bahasa disebutkan dalam Lisanul Arab, kamus bahasa Arab yang sangat populer, namanya Lisanul Arab. Sebagaimana dalam bahasa Inggris, misalnya Edvan atau John Ecole gitu ya. Maka dalam bahasa Arab adalah Lisanul Arab. Ar-Ra'uf berasal dari kata Ar-Ra'fah. Artinya adalah Ar-Rahmah, yang berarti kasih sayang. Dikatakan juga bahwa Ar-Ra'uf lebih tinggi maknanya, lebih dalam maknanya dari Ar-Rahmah. Az-Zajjaj mengatakan Ar-Ra'fah dan Ar-Rahmah keduanya bermakna sama, yaitu kasih sayang, tapi Ar-Ra'fah lebih tinggi. Berarti kalau kita lihat ayat yang tadi kita baca, Ibu, Ra'ufur Rahim, Ra'uf dan Rahim maknanya sama apa enggak? Sama. Tetapi makna Ra'uf yang berasal dari Ra'fah lebih tinggi dari rahmat. Jadi maknanya sama, tapi lebih tinggi. Jika seseorang penyayang, maka disebut Ar-Rahim. Jika sayangnya bertambah-tambah atau sangat penyayang sekali, maka disebut Ar-Ra'uf. Ini secara bahasa ya, Bu. Misalnya ada ibu fulanah A dan ibu fulanah B. Ibu fulanah A
suka-suka memberi, suka-suka peduli, suka-suka perhatian. Nah, si fulanah B suka memberi, suka peduli, suka perhatian, dan kadarnya sangat tinggi. Suka memberinya itu nemen, perhatian kepada sekitar itu nemen, pedulinya itu sangat tinggi. Maka si fulanah A disebut rahimah. Kalau si fulanah B disebut raufah. Jadi rahim penyayang, rauf sangat penyayang sekali. Ini perbedaan secara bahasa. Ketika sudah jelas perbedaan secara bahasa, kita akan melanjutkan memahami ar-rauf sebagai nama Allah. Halaman 6, Ibu. Ibnu Jarir mengatakan tentang firman Allah Al-Baqarah 143, Innallaha bin nasi laraufur rahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, bin nasi terhadap manusia, laraufun, benar-benar ra'fah, rahimun, benar-benar rahmat. Sesungguhnya Allah terhadap manusia larauf, ra'fah, dan rahimun, rahmat. Maksudnya Allah Maha Penyayang kepada seluruh hambanya. Ar-ra'fah lebih tinggi daripada ar-rahmah yang ditujukan kepada seluruh manusia di dunia, tetapi kepada sebagian mereka saja ketika di akhirat. Ini tafsirnya Ibnu Jarir. Berarti kalau Allah menyayangi seluruh manusia yang ada di muka bumi, kemudian menyayangi secara khusus kepada sebagiannya saja ketika di akhirat, Allah untuk manusia secara keseluruhan disebut rahim, tetapi untuk manusia-manusia khusus di akhirat sebagai rauf, karena rauf lebih tinggi daripada rahim. Sekarang Al-Khuttabi mengatakan ar-ra'fah lebih khusus, sementara ar-rahmah lebih umum. Ibu bisa mengatakan, Masya Allah, si fulan itu rahim, rahim, rahim. Oh, si fulan rahim, Masya Allah. Kalau si fulan rauf, ibu bisa memahami? Nah, si fulan rahim, alhamdulillah. Tetapi si fulan itu rauf, alhamdulillah. Kita lanjut. Ar-rahmah bisa dalam perkara yang tidak disukai, tapi demi untuk suatu kemaslahatan. Saya ulangi lagi. Ar-rahmah, rahmat. Rahmat bahasa Indonesianya rahmat, bahasa Arabnya ar-rahmah. Itu bisa di dalam perkara yang tidak disukai, tapi demi untuk suatu kemaslahatan. Sedangkan ar-ra'fah juga untuk kemaslahatan, tapi padahal yang semuanya menyenangkan. Baik, kita kembali kepada secara bahasa. Ibu, dokter nyuntik ibu biar sehat insya Allah, ngasih obat yang pahit-pahit dan harganya mahal. Kira-kira dokter ini apa? Rahim, untuk suatu kemaslahatan, tapi pada hal-hal yang tidak disukai. Siapa mau disuntik? Siapa mau disuntik? Minum obat harganya mahal lagi. Dokter ini dikatakan rahim karena berbuat untuk suatu kemaslahatan, tetapi keadaannya bisa dalam perkara yang tidak disukai. Kemudian dokter yang lainnya, jadi sama-sama dokter yang lainnya memperlakukan ibu nggak usah disuntik, sakit.
Sebagai gantinya, ibu mengkonsumsi ini, rasanya enak. Ibu gak usah konsumsi obat-obat ini, mahal dan pahit lagi. Terus gantinya apa? Gantinya yang kandungannya sama. Ibu mengkonsumsi jus. Jadi ini dokter gak mau nyuntik ibu, gak mau ngasih obat-obatan yang pahit. Kalau bisa ikhtiar untuk kesehatan yang sama, tetapi yang enak-enak. Nah, dokter yang kedua disebut apa? Rauf. Baik. Jadi sekali lagi, ar-rahmah bisa dalam hal yang tidak disukai, tapi untuk kemaslahatan. Kalau rauf, semuanya di dalam hal yang disukai dan untuk kemaslahatan juga. Sekarang kita lihat Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menguatkan pernyataannya Al-Khuttabi. Ar-ra'fah adalah kenikmatan dan kelezatan dari seluruh aspek. Sedangkan ar-rahmah bisa terjadi pada kondisi yang menyakitkan, namun akibatnya adalah kebaikan. Jadi Al-Qurtubi memiliki tafsir yang sama dengan Al-Khuttabi, memiliki tafsir yang sama, cuma dengan redaksi yang berbeda. Al-Qurtubi mengatakan ar-rahmah adalah pada kondisi yang bisa menyakitkan, tapi tujuannya kemaslahatan. Kalau ar-rahmah semuanya berupa kenikmatan dan kelezatan, semuanya dari seluruh aspek apapun berupa kenikmatan dan kelezatan, dan untuk kemaslahatan juga. Nah sekarang tadabbur ayat surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Baik, ibu lihat yang bergaris bawah. Ini tentang hukuman yang berupa cambuk 100 kali diberlakukan kepada pezina laki-laki dan pezina perempuan. Kemudian apa pesan Allah? Jangan kalian menaruh belas kasihan kepada keduanya. Baik. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun, apa wala ta'khudkum bihima rahmatun. Dalam Al-Quran, wala ta'khudkum bihima ra'fatun, apa wala ta'khudkum bihima rahmatun. Yang mana? Ra'fah. Kenapa? Dicambukkan sakit, ibu, dicambukkan sakit, tapi untuk kebaikan. Apa kebaikannya? Biar tobat, biar sadar, atau bisa jadi ketika dicambuk dia tobat setobat-tobatnya, maka ketika itu pula menggugurkan dosa. Tapi untuk menggugurkan dosa caranya menyakitkan apa enggak? Menyakitkan, yaitu ra'fa, yaitu dicambuk. Maka jangan kalian menaruh belas kasihan kepada mereka menggunakan ra'fah. Jangan menaruh ra'fah, jangan menaruh ra'fah, karena ra'fah itu nanti gak mencambuk ya. Kalau ada ra'fah nanti gak mencambuk. Jadi di sini sebenarnya apa? Kaum muslimin mencambukin dia sebenarnya memberlakukan dengan apa? Kaum muslimin mencambuki keduanya yang berzina, sebenarnya kaum muslimin memberlakukan untuk keduanya apa? Rahmat, kasih sayang, untuk kebaikan, tetapi dengan cara dicambuk. Jangan ra'fah. Kalau ra'fah nanti gak mau mencambuk. Nah, clear ibu?
Nah, kita lanjut. Di dalam ayat ini disebutkan janganlah belas kasihan menggunakan ar-ra'fah kepada keduanya, berzina laki dan berzina perempuan, karena mencambuki mereka bahkan sampai 100 kali cambukan tentu perkara yang tidak disuka. Pendek kata, ia merupakan ar-rahmah bagi mereka, bukan ar-ra'fah. Inilah perbedaan rahim dan rauf. Kalau misalnya kita menjumpai ayat innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah terhadap manusia rauf lagi rahim, berarti ada yang disikapi dengan sayang tapi biasa, ada yang disikapi dengan sayang tetapi istimewa. Kira-kira benar nggak ungkapan ibu ketika mengunjungi orang sakit? Ibu mengatakan, Allah loh merahmati kamu. Wong sakit kok ibu bilang Allah merahmati kamu. Ungkapan ini benar apa enggak? Benar. Allah merahmati kamu, benar. Loh, rahmat artinya sayang. Allah ngasih sakit, lah iya. Allah ngasih sakit itu karena sayang. Biar kamu teruji kesabarannya, biar kamu berguguran dosanya, biar kamu diangkat derajatnya. Jadi banyak kebaikan di balik sesuatu yang tidak disukai. Maka Allah lagi sayang sama kamu. Kadang-kadang ungkapannya begitu ya, Allah lagi sayang sama kamu, Allah maha rahmat sama kamu. Kadang-kadang MC Master of Ceremony mengatakan begini, anak-anakku yang kalian semua disayangi oleh Allah. Padahal MC memaksudkan anak-anak yatim. Di sini berkumpul anak-anak yang disayangi oleh Allah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah sejumlah sekian. Ya benar. Lo masa orang tuanya wafat, ayahnya wafat, akhirnya tidak punya ayah, banyak hal tidak terpenuhi, kebutuhannya sekolah dan yang lainnya, karena ayahnya nggak ada. Kok MC mengatakan anak-anak yang dirahmati oleh Allah? Ya betul, dengan sesuatu yang tidak disukai Allah mendatangkan kemaslahatan di balik keadaan keyatimannya. Nah, sekarang tadabbur. Satu, di antara bentuk ar-ra'fah adalah Allah tidak menyia-nyiakan sholat yang para sahabat melakukannya menghadap Baitul Maqdis sebelum diperintahkan menghadap Ka'bah. Ketika itu mereka saling bertanya tentang sholat mereka, dan orang-orang yang telah meninggal sebelum turunnya syariat perubahan arah kiblat disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan Allah tidak menyia-nyiakan keimanan salat kalian. Keimanan maksudnya salat. Dan Allah tidak menyia-nyiakan keimanan atau salat kalian. Sesungguhnya Allah terhadap manusia Rauf dan Rahim. Para sahabat sempat mengalami ada dua kiblat selama 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Selama 16 bulan. Jadi begitu hijrah di Madinah berlangsung sampai 16 bulan ke depan kurang lebih menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu perubahan syariat, sholat tidak menghadap Baitul Maqdis tapi menghadap Masjidil Haram. Maka orang-orang pada bertanya, terus kita orang ini
yang sebelumnya menghadap Baitul Maqdis gimana sholatnya, apa sia-sia? Lah, terus juga bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang sudah meninggal, ketika itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, padahal ketentuannya menghadap Masjidil Haram. Maka turun ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Artinya Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian yang sebelumnya menghadap Baitul Maqdis, tetap sah, tetap diterima. Dan juga bapak ibu kalian yang tidak sempat menjalankan perubahan syariat menghadap Masjidil Haram, jadi wafat dalam keadaan sholatnya yang dilakukan menghadap Baitul Maqdis, Allah tidak sia-siakan. Artinya Allah tetap terima, dan Allah tetap terima sholatnya. Maka ini bentuk tadabbur. Allah menyebutkan innallaha bin-nasi la rauf. Sesungguhnya Allah terhadap manusia rauf dan rahim. Kalau rauf, kalau orang Allah sikapi dengan rauf, sudah pasti disikapi dengan rahim. Allah mensikapi seseorang atau suatu kaum dengan rauf, pasti juga otomatis rahim. Tapi kalau Allah mensikapi dengan rahim, belum tentu dengan rauf, belum tentu. Nah, para sahabat ini Allah nyatakan innallaha bin-nasi la rauf rahim. Ini bentuk raufahnya Allah kepada para sahabat. Sekarang yang kedua, halaman 9. Di antara bentuk ar-ra'fah, di antara bentuk ra'fah Allah memberitahukan para hambanya apa saja yang akan mereka jumpai pada hari kiamat, perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Pemberitahuan ini adalah bentuk ra'fahnya yang menjadikan para hamba mempersiapkan diri. Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Allah menginformasikan kepada kita semuanya tentang keadaan pada hari kiamat. Perbuatan baik, maka hamba akan menjumpai akibatnya, dan perbuatan buruk hamba juga akan menjumpai akibatnya. Dan orang yang berbuat keburukan di dunia nanti di akhirat akan sangat menyesal luar biasa, dan mereka mengatakan sekiranya jarak antara dia dengan hari itu sangat jauh, artinya sekiranya tidak pernah menjumpai keadaan yang sangat dahsyat ketika itu, dia benar-benar merasakannya sangat mencekam, sangat dahsyat. Maka ucapannya demikian, sekiranya jarak antara dirinya dan hari itu sangat jauh, tidak pernah mengalami keadaannya. Nah, ini Allah informasikan. Ketika Allah menginformasikan tentang keadaan di hari kiamat nanti, Allah menyebut dirinya dengan Rauf terhadap para hambanya. Kenapa Allah menyebut dirinya dengan Rauf? Dengan menginformasikan hal ini, kita menjadi bersiap-siap. Dan Allah tidak menyatakan Rahim. Kalau akhirat adalah kemaslahatan yang tidak ada capeknya.
Akhirat adalah kemaslahatan yang tidak ada letihnya. Akhirat adalah kemaslahatan yang penuh kenikmatan, yang tidak bercampur kepayahan. Kalau di dunia, kenikmatan kemaslahatan didapatkan melalui keletihan, kepayahan, dan suka-suka ada hal-hal yang mengganggunya. Di akhirat nggak ada. Maka biar benar-benar mempersiapkan sehingga benar-benar meraih kemaslahatan akhirat, Allah informasikan, dan Allah menyebut dirinya dengan Rauf. Wallahu raufum bil ibad. Naam.